Tapi narkotika ini dia lebih fungsinya itu ke penekan rasa sakit Menekan rasa gitu. sakit. Jadi dia bisa bikin orang apa namanya tidak sadarkan diri. Dan bisa menghilangkan nyeri kayak gitu. Berarti cocok. Kalau misalkan kalau baru-baru sudah sakit hati, bisa juga konsumsi. Itu Untuk bahaya. meredam rasa sakit hati tidak ya, Kak? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Togo-Togo Podcast, Gokes, Ayo Malas Sakit. Ya, senang sekali pada episode kali ini masih bersama dengan saya Muhammad Haris. Kita kedatangan narasumber kita yang hari ini khusus akan mengupas tuntas terkait tentang obat. Ya, jadi yang paling berkredibel untuk membahas topik ini adalah Apoteker Irhamdi Ilyas Espang. Beliau merupakan tenaga Nusantara Sehat yang bertanggung jawab di farmasi. Ya, saya panggilnya apa ini, Kak? Senyamannya kita saja. Senyaman jadi Bisa. iya. Biasanya Biasa dipanggil saja. Kak Irham. Kak Irham. Iya, boleh. Jadi mungkin Kak Irham ini bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Gokes terkait tentang identitas dirinya atau riwayat hidupnya mungkin. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Apoteker Irhamdi Ilyas Espang. Jadi mungkin background pendidikan saya di Unhas itu apotekernya, kemudian S1-nya itu di UMI gitu. Saya sebelumnya ditempatkan di Selayar, sebelumnya di Puskesmas juga 2 tahun. Kemudian kan Nusantara Sehat ini setiap 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun pindah lagi di sini Togo-Togo. Oh iya iya. Iya, terkait tentang permasalahan obat, mungkin selama ini masyarakat masih banyak yang menggunakan obat, tetapi mungkin dia belum paham sebenarnya ini obat seperti apa, Kak Irham. Iya. Apa sebenarnya arti dari obat itu sendiri? Iya. Oke, jadi obat itu sebenarnya sangat luas. Iya. Jadi bukan cuma yang ada yang kita lihat obat yang kita minum, tidak. Tapi pengertian obat itu kalau menurut yang bahasa saya ya, jadi obat itu bahan, termasuk bahan, kemudian dia paduan bahan, artinya bukan cuma satu. Jadi obat kan bermacam-macam, ada yang tunggal, ada yang isinya ganda, ada yang lebih banyak lagi. Nah, itu termasuk obat. Dia juga termasuk produk biologis. Misalkan vaksin. Iya iya iya. Nah, Oh, itu itu kan masuk obat. biologis, iya. Jadi itu masuk juga obat, kategori obat. Nah, itu yang digunakan untuk misalkan mengobati, mencegah kayak gitu. Kontrasepsi juga termasuk dalam obat. Obat. Itu Oh iya, gitu. baru saya Jadi tahu ini. Ya. itu yang kita gunakan untuk mengobati, mencegah dan sebagainya untuk kesehatan. Gitu. Ya, jadi manfaatnya tadi untuk mengobati, kemudian juga bisa untuk mencegah. Ya, penelitian juga. Oh, untuk Nah, penelitian jadi juga. sangat luas sebenarnya pengertian obat ini. Iya. Mungkin kalau mencegah yang ini ya, yang kayak kategori vaksin. Iya. Ya. Vaksin itu produk biologis itu termasuk. Oh obat. iya, betul betul. Ya, itu tadi manfaatnya terkait obat. Nah, mungkin sahabat Gokes ini juga mau mempertanyakan bagaimana sebenarnya bahaya obat ketika dikonsumsi jauh dari takarannya. Iya. Iya. Betul. Jadi sahabat Gokes ini kita harus hati-hati dalam penggunaan obat. Karena begitu tadi, ketika kita gunakan obat itu melebihi takarannya, itu akan berakibat fatal. Salah sedikit efek sampingnya yang sangat besar. Ya. Bisa sampai kematian juga gitu. Jadi kalau overdosis itu bisa sampai kematian. Tapi itulah gunanya kita tenaga kesehatan itu kalau kita di apotik, di farmasi, apoteker itu kita memastikan obat yang diterima pasien itu dalam rentang dosis yang tepat.
gitu. Jadi kita bukan cuma mungkin masyarakat menilai kita cuma ambil obat terus tulis Iya, apa yang betul. tulis dokter, tidak. Jadi kita menilai juga itu resepnya dokter. Kan dokter juga manusia, betul Iya, enggak? betul, betul. Iya. Jadi kita lihat juga apakah yang diresepkan dokter itu tidak salah. Sampai tahu dokter capek apa, Hmm. dia salah tulis karena terlalu banyak pasien, kita sebagai farmasi, kita yang mengecek itu. Nah, misalkan ada kesalahan dosis atau dosisnya lebih, itu kita beritahu ke dokter. Jadi kalau dosisnya lebih, itu bisa efek sampingnya eh, lebih besar. Misalkan efek sampingnya nyeri ulu hati. Iya. Jadi ada obat yang efek sampingnya bikin nyeri ulu hati. Nah, ketika kita dosisnya ganda, nah itu bisa lebih nyeri. Nah, Oh, iya, lebih iya, iya. kalau dalam bahasa medisnya itu efek meningkatkan sekresi apa asam lambung. Nah, makin besar lagi efek sampingnya gitu. Kalau lebih-lebih lagi bisa berakibat ke dosis yang letal atau dosis yang mematikan gitu. Nah, Oh, jadi iya, tiap iya. obat itu beda-beda dosisnya. Berarti berarti sangat tidak dianjurkan untuk meminum obat tanpa ada resep atau pengawasan dari tenaga Iya, kesehatan, baik jadi itu dokter harus maupun apoteker ya? ya betul. Jadi harus jangan konsumsi sendiri. Misalkan kita beli obat di apotik, Iya. minimal tanya ke apotekernya atau farmasinya di Hmm. situ. Bagaimana dosisnya maksimal ini ya, bagaimana? Iya, Ya, iya, efek iya. sampingnya apa bisa ditanya juga. Iya, iya. Jadi itu tadi sahabat Gokes, jangan malu untuk bertanya ketika misalkan membeli atau ingin mengkonsumsi obat Iya, kepada tenaga kesehatan iya tentunya. betul. Iya. Saya tertarik terkait tentang penggolongan obat, kayak Ham. Iya, Iya, mungkin ini masih banyak yang belum paham. Itu kan dalam sebuah obat itu, ini mungkin ada contohnya. iya. Ada yang biasa tulisannya warna merah, ada biasa warna hijau. Itu mungkin bisa diperlihatkan kepada sahabat Kokes ini. Bagaimana penggolongan obat itu? Oke. Di sini kebetulan saya ambil dari apotik di bawah. Hmm. Di sini kebetulan yang saya bawakan ini penggolongan obat-obat kimia. Oke, kan ada obat kimia dan ada obat herbal. Oh iya. Kebetulan di puskesmas kita tidak ada obat herbal, jadi tidak bisa saya bawakan. Nah, ini mungkin kelihatan ya dari kamera. Iya, 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 kelihatan. Ini kalau misalkan contoh obat yang paling pertama itu yang paling ringan, bisa dibeli bebas tanpa resep. Nah, Iya. itu obat yang tandanya ada warna hijau dengan lingkaran Hmm. hitam. Nah, Hijau, itu hijau apa namanya itu, Kak? Hijau, hijau, hijau tua ya? hijau biar, ya, Iya. hijau tua. Jadi ini obat bebas namanya. Tapi mungkin tidak bisa kita lihat kalau beli per strip gitu karena tidak ada logonya. Hmm. Nah, jadi ini obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter. Oh Asalkan kita iya. tanya juga sama di apotek bagaimana Iya. dosisnya supaya aman penggunaannya. Itu yang pertama, obat Iya. bebas. Obat Kemudian bebas. ada namanya obat bebas terbatas. Bebas Obat bebas terbatas. terbatas. Ya. Ya, Biru ada ya berarti. terbatasnya, biru. Biru dengan lingkaran hitam. Nah, obat bebas terbatas ini bisa juga dibeli tanpa resep, tapi ada peringatan khususnya. Apa tuh? Nah, peringatan khususnya seperti ini. Di Harus dibeli sampingnya ada dengan juga. harus dibeli dengan uang. Iya, tentu tentu saja. Oh, Ya, dengan uang. apa itu? Tapi ada peringatan khususnya, ada P nomor 1 dan sampai P nomor berapa itu. Hmm. Jadi bisa dibaca di sini. Nah, misalkan P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Jadi ada peringatan-peringatan khususnya yang harus kita tanyakan ke apoteker supaya diberitahukan ke pembeli Pembeli. atau pasien gitu. Jadi walaupun bebas dibeli tapi harus dengan perhatian khusus namanya. Dengan perhatian khusus. Ya, itu tadi warna biru, Ya, teman-teman. biru. Kemudian ini saya bawa dua macam karena obat keras ini Ya. biasa kita lihat kan ada yang masih bisa kita beli di apotek tanpa resep. Nah, memang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu lengkap begitu. Ada yang bilang obat keras itu hanya harus resep dokter. Padahal sebenarnya ada juga undang-undangnya obat keras yang bisa diserahkan apoteker. Apoteker ini bukan farmasi, Iya, bukan iya. S1-nya tapi profesi apotekernya. Profesi apoteker. Nah, Ya. obat keras ini
Dia yang bisa diberikan, bisa dibeli tanpa resep itu terbatas juga, ada undang-undangnya juga. Nah, itu salah satunya kayak begini asam mefenamat, tapi Asam lambung. lanjutan dari pengobatan gitu. Misalkan pernah Oh, kita mengobat toh, kan misalkan masih nyeri. iya. Nah, kita bawa saja obatnya ke apotek Hmm, untuk melanjutkan obat. lanjutkan obat. Iya. Nah, ada beberapa yang dilayani, ya itu dia masuk obat wajib apotek namanya, obat wajib apotek. Obat wajib Nah, apa? ada obat keras yang bisa dibeli tanpa resep. Tanpa resep. Nah, Iya. tapi ada juga obat keras yang memang mutlak tidak bisa dibeli tanpa resep. Jadi harus ada resep. Nah, misalkan apa? Psikotropik namanya. Oh, Psikotropik. Temannya narkotik, temannya narkotik. iya. Ini Nah, logonya berarti bagaimana logonya tuh, Kak? sama. Sama juga. Oh, Sama-sama sama ya. K. Hmm. Sama-sama K warna merah, dan lingkaran hitam. Sama-sama obat keras tapi mutlak harus resep dokter. Apa yang membedakan itu, Kak? Nah, Sebagai tahu. Ya. jadi obat psikotropik ini bedanya dengan obat keras lain, dia ternyata menyebabkan ketergantungan gitu. Ketergantungan. Ini biasanya digunakan orang-orang yang dengan gangguan jiwa kayak begitu. Oh, Karena dia efeknya itu bisa menenangkan. Nah, dia mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, jadi ini harus dengan resep dokter gitu. Ini juga mungkin yang biasa disalahgunakan untuk narkoba Ya, dan betul. semacamnya. Kan biasa orang di media bilang Ya. penggunaan narkotika. Nah, padahal yang kebanyakan disalahgunakan itu padahal psikotropika sebenarnya. Psikotropika ya? Karena dia yang mempengaruhi ini perilaku. Gitu. Itu yang lebih banyak disalahgunakan. Oh, iya. Oke, yang terakhir dari golongan obat kimia ini namanya narkotika kayak gini. Ada tanda tambah. Nah, ini bedanya dengan psikotropika apa? Kan sama-sama dalam satu golongan nafsa, narkotik, Iya, nafsa, psikotropika, betul, dan zat adiktif toh. Tapi narkotika ini dia lebih fungsinya itu ke penekan rasa sakit gitu. Jadi dia bisa bikin orang tidak sadarkan diri. Dan bisa menghilangkan nyeri kayak gitu. Berarti cocok. Kalau misalkan kalau baru-baru sudah sakit hati, bisa juga Itu untuk bahaya. meredam rasa sakit hati, tidak ya, Kak? Jangan. Oh, tidak ya. Oh, iya. Iya, jadi itu tadi. Jadi tadi ada beberapa tadi, mulai dari obat bebas, kemudian bebas terbatas, kemudian obat keras, kemudian obat yang obat keras masuk kategori psikotropika, dan juga obat keras masuk dalam kategori obat wajib apotek. Obat wajib apotek namanya. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi ketika sahabat Gokes mau beli obat, bisa dilihat dulu penggolongannya. Sehingga nantinya bisa mungkin bertanya kepada apoteker yang ada atau yang bertugas di apotek itu. Nah, mungkin seperti itu, Kak Di. Iya. Satu juga mungkin lagi kategori obat keras, tapi ini dijual bebas, Di. Apa itu? Es batu. Es batu. Kadang di rumah tangga itu banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyimpan obat. Mungkin ada tips dari Kak Irham ini, bagaimana sih sebenarnya cara menyimpan obat yang baik? Oh iya, jadi penyimpanan obat itu memang tidak semuanya misalkan di lemari, tidak. Jadi bisa sebenarnya ada di di kemasan sekundernya. Kemasan sekunder itu artinya dia tidak bersentuhan langsung dengan obatnya. Nah, ini kemasan sekunder ini. Kalau yang di dalamnya itu namanya kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan obatnya. Kalau di sini biasa tidak dituliskan disimpan di suhu berapa, tapi ada juga sebagian yang menuliskan. Nah, gitu. Jadi misalkan obat kayak tablet begini dia di bawah 30 derajat. Di bawah 30 derajat. Kalau di bagian suhu dia di bawah 30 derajat. Beda-beda itu, Kak, tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya. Tapi rata-rata biasa 30 derajat. Ya, kebanyakan tablet itu semua di bawah 30 derajat. Kemudian jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Kan biasa disimpan di mana
Iya, iya, Jangan iya. sampai dikira anak-anak ini Permen. permen. Toh Iya. kan biasa sekarang obat itu tidak semuanya pahit sekarang obat. Sudah Hmm. banyak yang manis. Nah, jangan sampai anak-anak kira-kira permen, nah dia makan, bahaya Betul, juga. betul, betul. Iya, iya. Kemudian banyak juga obat yang sirup. Iya, Saya sedikit cerita, iya. banyak kasus juga Hmm. di puskesmas ini, masyarakat itu masih beranggapan sirup itu selalu taruhnya di kulkas. Ya, betul, betul, Betul ya. nggak? Iya. Ah. Padahal sirup itu tidak semua harus di kulkas, malah sebagian besar itu tidak di kulkas. Jadi Hmm. tempat biasa saja, di tempat kering, terlindung dari sinar matahari, sejuk. Oh, iya, Itu. iya, iya. Jangan sampai kalau kita kasih masuk di Hmm. kulkas, dia mengkristal. Nah, kalau mengkristal artinya eh, antara zat kimianya itu dengan pelarutnya itu bisa ini tidak homogen istilahnya. Tidak homogen. Tidak tercampur secara merata kalau dia sudah mengkristal gitu. Hmm. Jadi bahaya juga. Oh, Jadi jadi tidak bagus dosisnya. di mana kita bisa tahu bahwa oh ini obat sirup cocok untuk disimpan di kulkas, ini cocok di tempat yang Kebetulan kering. kalau obat sirup itu enggak saya bawa nih contohnya, Iya. ada jadi kemasannya itu biasa. Langsung Oh, ada kemasannya di karena dia kemasan kemasan sekundernya. primernya Oh, langsung primernya langsung. tidak tidak ini, tidak ada masa dikasih langsung dosnya itu tidak ada. Oh, siap, Biasanya siap. kan langsung di Oh, botolnya ada Ji. Iya. iya. Jadi ini informasi yang sangat penting ini karena eh, biasanya memang kebanyakan disimpannya ini di kulkas. Ya, sama Mm-mm. kayak saya sebenarnya ini. Iya, Ya, jangan. tapi karena sudah ada tadi informasi penting dari Kak Irham ini, berarti mungkin bisa diubah, disimpan saja di tempat yang kering. Yang penting jauh dari Sinar matahari. sinar matahari. Ya, Nah, betul, betul. jadi Eh, sedikit saya tambahkan di Pak ya, Haris nih. Jadi obat itu memang rentan sekali dengan suhu. rentan dengan suhu. Kalau dibilang jangan kena sinar matahari langsung, artinya dia rentan dengan suhu panas. Sedikit Hmm. panas dia akan rusak. Hmm. Lebih bahaya obat rusak dibanding obat expired. Ini saya baru mau meneruskan ini. Apa kemudian tanda-tandanya ketika obat itu sudah rusak? Oke, jadi saya selesaikan dulu tadi nih. Iya. Kalau dia tulisannya di situ di bawah 30 derajat, artinya dia tidak boleh beku juga. Dia tidak boleh beku, juga. tidak boleh juga panas. Berarti Dia rentan, yang sedang-sedang ya saja nih. sedang-sedang saja, Iya. 30 derajat. Itu suhu ruangan gitu. Jadi Suhu jangan ruangan. sampai beku, jangan sampai panas juga gitu. Iya, Nah, iya. tadi pertanyaan selanjutnya Tapi apa tunggu tadi? dulu, Pak, saya potong juga dulu. Iya. Tapi kan biasanya tempat penyimpanan obat itu kan biasa di ini ya, disediakan AC. Nah, itu bagaimana biasanya Kak SOP-nya? Nah, itu kan tidak beku dia. Nah, di Oh. ruangan dia tuh paling kalau pakai AC tuh dia bisa turun sampai 25, 23 biasa saya lihat paling dingin. Itu Iya. tidak termasuk suhu ekstrim bagi obat. Hmm. Yang termasuk suhu ekstrim bagi obat itu kalau masuk di dalam kulkas, kan di suhu kulkas itu biasa berapa? 5 derajat 5 mungkin. derajat ya, betul. Itu sudah termasuk suhu ekstrim bagi obat. Dia akan rusak juga. Siap, siap, siap. Iya, tadi tanda-tanda obat rusak Ya, bagaimana tuh, Kak? tanda-tanda obat rusak itu bisa dilihat dari 4 kategori. Misalkan baunya. Misalkan kita beli Iya. kita cium baunya seperti ini, misalkan mint atau apa. Nah, Kemudian kita simpan beberapa hari kemudian, kita cium lagi, beda baunya. Kan kalau kita bukan farmasi, pasti kita tidak hafal semua bau obat. iya, betul, betul. Kita cium ternyata ada bau menyengat atau bau menusuk. Pokoknya tidak enak nih baunya. Itu termasuk salah satu tanda dia sudah rusak. Sudah rusak. Dari Berarti bau. ada perubahan bau. Ya. Kemudian kedua bisa dirasa bagian rasanya. Ada keracunan kira-kira orang. Itu nih. Jangan sampai kita rasa yang kemarin rasanya mungkin mint tuh kalau sirup, kemudian kita rasa kok beda rasanya. Itu harus langsung dibuang saja, langsung dimuntahkan saja baru dibuang. Itu karena sudah tidak baik lagi, sudah rusak. Kemudian yang ketiga warna. Nah, ada juga warna yang biasa kalau tablet Tamadar kan agak merah daging begitu. Iya, betul. Tapi kalau sudah rusak biasanya beda lagi warnanya, mungkin menghitam. Nah, itu juga nggak bagus lagi. Tanda-tanda rusak ya. Ya. Yang Kemudian bentuk.
Bentuk. Nah, bentuknya mungkin dari padat kayak begini, Oh iya, iya dia betul betul. kan biasa kita pencet begini kan tidak hancur. Tidak hancur, Nah, ya. ada tuh biasa obat kalau kita simpan di rumah lama-lama, biasanya kalau kita pencet langsung hancur. Nah, itu berarti tidak bagus nih Oh, anunya, bisa dikategorikan berubah komposisinya. bentuk berarti Iya, ya. berubah bentuk. Atau misalkan kapsul. Ya. Kapsul yang tadinya tidak lengket satu sama lain, Hmm, nah itu dia biasa jadi lengket. Nah, itu juga bisa kategorikan rusak. rusak. Mm-mm. Ya. Oh, berarti 4 ya, Kak? Iya, Iya, 4. berarti ada 4 tadi dari segi baunya, kemudian rasa, warna, dan bentuk. Iya. Ketika sudah ada nih tanda-tanda seperti ini, cara membuang obat yang benar itu seperti apa? Oke. Jadi cara membuang obat itu prinsipnya pokoknya jangan sampai orang tahu itu obat. Gitu. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kemasan primernya ini, primernya kan yang bersentuhan langsung dengan obatnya. Obatnya, Nah, ya. kita buka, kita gunting dari, Hmm, kita pisahkan kemasannya dengan obatnya. hmm, Misalkan kalau tablet, hmm, kita tumbuk dulu, hmm. kita gunting dulu, baru kita tumbuk, kita hancurkan, baru kita satukan mungkin dengan sampah. Nah, atau Oh, misalkan cair, bisa kita ya. buka juga dari botolnya, terus kita campur sama air, baru kita buang di selokan kayak begitu. Oh, Dan jangan lupakan kemasannya juga kita gunting-gunting. Atau kalau botol, kita buka labelnya dari botol. Nah, supaya orang tidak tahu itu obat apa gitu. Karena biasa iya. banyak temuan juga bahwa ada oknum-oknum itu yang memanfaatkan limbah obat dari masyarakat. Oh, itu Nah, bahayanya ya, Kak? bahaya. Untuk apa biasanya kebanyakan? Kebanyakan mungkin dia jual kembali. Bayangkan Wah, kalau bahaya ini. ke pasar beli obat bukan di apa di tempat resmi, jadi tempat resmi itu hanya di toko obat sama apotek, sama Oh, yang apotek. vaskes tah. Iya. Nah itu. Kalau tidak resmi, itu yang dibahayakan. Jangan Hmm. sampai dia jual obat yang ya Kalau kemasnya warung-warung masuk mungkin kategori apa tuh? itu tidak juga tidak Tidak resmi ya? tidak resmi. Warung tidak resmi. Gitu. Oh, Karena tidak iya. ada izinnya menjual obat. Nah, Iya, iya, iya. harus Jadi ada izin. berarti enggak sepraktis itu ya. Artinya saya rasa kukira kalau misalkan rusak nih langsung saja dibuang. Tidak ya, ternyata banyak prosesnya. Iya, Pertama betul. dibuka labelnya, kemudian kalau bisa. Pokoknya jangan sampai orang tahu itu obat. Oh Nah, iya, itu tadi kuncinya teman-teman sahabat Gokes, jangan sampai ada yang tahu bahwa itu adalah obat. betul. Iya, sehingga mungkin banyak hal-hal yang perlu diperhatikan Nah, ketika kita hendak mau membuang obat. iya, Ya, betul. luar biasa sekali tadi banyak pencerahan-pencerahan baru yang sudah disampaikan oleh Kak Irham terkait tentang obat. Jadi mungkin dengan penjelasan-penjelasan tadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebaiknya kita memilah obat, kemudian mengkonsumsi obat sesuai takarannya, dan juga bagaimana kita menyimpan sehingga obat itu tetap berfungsi atau bekerja dengan Kondisi optimal. baik ya. Iya, mungkin ada pesan terakhir untuk sahabat Gokes terkait tentang obat itu sendiri kan? Ya, jadi itu tadi kalau kita gunakan obat harus hati-hati, harus konsultasi dengan ahlinya, mau itu apoteker, dokter atau nakes lain. Minimal kita konsultasi dulu. Kalau tidak yakin kita tanya ke nakes yang lebih berkompeten lagi Obatnya. seperti itu. Jadi jangan cari-cari sendiri mungkin di internet begitu. Karena biasa di internet juga ditahu Mito kalau berita itu biasa juga tidak seutuhnya benar gitu. Jadi harus kita tanya ke nakes. Oh iya, apalagi apalagi mungkin Kak yang ini apa orang yang sudah mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini memang harus betul-betul diperhatikan dosisnya atau Iya, takarannya. betul. Iya, iya. Jadi mungkin itu saja episode kita pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Irham, Irham yang Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya mungkin melayani masyarakat, ya khususnya dalam pemberian obat. Semoga Kak Irham nanti ini bisa datang kembali untuk memberikan edukasi-edukasi terkait tentang penggunaan obat, dan mungkin nanti juga bisa juga terkait tentang herbal dan semacamnya. Iya, Iya. amin.
Ya, jadi terima kasih banyak Kak Ya, atas kesempatannya, dan saya ucapkan juga permintaan maaf kalau masih ada kesalahan dalam episode kali ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel dari Puskesmas Togo Togo. Mungkin itu saja, sekian dari kita. Kita akhiri dengan ucapan ayo malas sakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.